Sebagaimana setiap hari Rabu kita akan mengadakan persekutuan doa jemaat. Sebelum persekutuan doa kita ada khotbah. Masih tetap di masa pandemi, saya akan berkhotbah dan jemaat sekalian, simpatisan, silakan berdoa dengan pokok-pokok doa yang kita gumulkan bersama. Baik, pembacaan Alkitab kita, setiap Rabu kita membaca Alkitab berurut, mulai dari Kejadian. Sekarang sudah sampai di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-18. Imamat pasal yang ke-18. Kita bisa buka Alkitab kita, ya, Imamat 18. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita dengan kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pertolongan, rahmat dan perlindungan serta anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami mendapatkan anugerah keselamatan dan keyakinan hidup akan keselamatan kami, dan kami menyandarkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada anugerah-Mu Tuhan. Dan setiap hari Rabu kami secara jemaat berkumpul berdoa. Di masa pandemi ini Tuhan, kami terus memohon kiranya Engkau menolong sehingga bencana virus corona ini segera berakhir. Kami tetap berharap kepada kemurahan-Mu. Kota di mana kami hidup, kami mohon perlindungan yang daripada-Mu. Kami semua secara jemaat, simpatisan, saudara-saudara kami, berikan kami kekuatan, jauhkan kami dari segala macam hal yang dapat merusak kehidupan kami secara jasmani maupun kehidupan iman kami. Biarlah dalam segala keadaan kami mohon kekuatan, kami mohon perlindungan, dan kami mohon penyertaan yang daripada-Mu, penghiburan yang daripada-Mu. Agar dalam segala situasi dan keadaan kami tetap terpelihara dengan baik. Dan sore hari ini kami akan memulai persekutuan doa dengan membaca Alkitab, dan sesudah itu kami akan mendengarkan firman, dan Engkau menolong kami masing-masing, para jemaat simpatisan dan saudara-saudara yang menyaksikan lewat live streaming, diberikan konsentrasi agar dapat mengikuti pelayanan sore hari ini. Ini doa harapan kami mohon pimpinan, kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan kita Imamat 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Kudusnya perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukan akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu dan ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena itu hak ayahmu.
Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di rumah, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anak perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari antara laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan aurat di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asing maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkan bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhanmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, ya, pembacaan imamat, ya, pembacaan berurut oleh jemaat Agape Kupang. Kita sudah sampai di imamat pasal yang ke-18. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini begitu banyak isu mengenai LGBT. Nah, kita mengasihi orang-orang LGBT, tapi kita tidak membenarkan perbuatan LGBT. Ya, kita mengasihi, kita berdoa agar orang-orang LGBT dapat sadar dan kembali kepada tujuan dari penciptaan Allah. Ya, kalau baca Imamat pasal 18 ayat 22, ternyata indikasi LGBT itu sudah ada dari masa yang lalu. Ya, maka jadi peringatan Tuhan. Imamat 18 ayat 22 bilang, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dan dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Nah, ini firman Tuhan katakan, karena
Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan perintah Tuhan untuk beranak cucu. Ya, beranak cucu. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki sudah pasti tidak bisa beranak cucu, perempuan dengan perempuan sudah pasti tidak bisa beranak cucu. Jadi saudara yang saya kasih dengan Tuhan, apa yang sudah Tuhan tetapkan, ya Tuhan berikan, Tuhan ciptakan manusia dengan tujuan yang jelas. Manusia harusnya menerima dengan penuh sukacita dan mengarahkan dirinya untuk berjalan searah dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, berjalan dengan arah yang Tuhan kehendaki. Baik saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan khotbah sore hari ini. Nah, saudara yang saya kasihi, sore ini saya akan berkhotbah mengenai prinsip menafsir Alkitab. Ya, prinsip menafsir Alkitab. Nah, baik saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita dari surat 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 1, bukan pasal 2. 2 Petrus pasal 1. Kita baca ayat 20 sampai ayat 21. Ya. Ayat 20 sampai ayat 21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan pada waktu kita mendengar firman. Kita bisa diberi konsentrasi dan saya menyampaikan juga bisa menyampaikan hal yang berguna dan memang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sore hari ini kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon kekuatan, pimpinan dan penerangan dari Roh Kudus. Kami akan belajar dari firman-Mu, kami mohon Engkau menyertai kami, terutama memberikan kekuatan untuk kami sanggup menangkap setiap pembelajaran firman, dan dengan hati nurani kami terus menyelidiki dan memegang hal yang benar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan Engkau menyertai dalam segala keadaan dan kondisi. Tuhan Engkau berikan kekuatan yang mengikuti siaran melalui live streaming. Tuhan Engkau menolong agar diberikan konsentrasi untuk mengikuti. Ini doa harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat surat 2 Petrus ya punya banyak, memiliki beberapa kesamaan dengan surat Yudas. Ya, kedua surat tersebut secara jelas kita melihat memberikan satu peringatan kepada orang-orang percaya terhadap munculnya atau adanya orang-orang tertentu di dalam kekristenan yang menyusup masuk dengan membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang murni. Jadi surat 2 Petrus kalau kita baca di sini ya menjelaskan kepada kita mengenai tampilnya pengejek, tampilnya nabi palsu dan guru-guru palsu yang masuk ke dalam tengah-tengah kekristenan dan memperdaya orang Kristen dengan segala macam cara mereka, ya, dengan tipu daya mereka, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Nah, mereka menarik sebanyak mungkin orang untuk mengikuti mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan yang kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20, di sini dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Ya, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Nah,
Sore hari ini saya memberikan tema khotbah saya, prinsip menafsir Alkitab. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat, ya, Petrus mengingatkan orang-orang Kristen bahwa akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran mereka yang menarik hati. Dengan ajaran yang menarik hati itu, mereka berhasil, bahkan berupaya untuk mengecoh orang-orang menjadi pengikut mereka. Dan di dalam bagian yang kita baca di sini, Petrus ingin menekankan bahwa orang-orang Kristen harus menggunakan firman Allah atau menggunakan kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para nabi untuk menelanjangi pengajaran-pengajaran sesat tersebut, untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan dari guru-guru palsu tersebut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat konteks dari pembacaan kita, konteks dekat, ternyata pada masa itu saja kita sudah melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan kekristenan untuk mendapatkan untung. Untuk mendapatkan untung dengan cerita-cerita isapan jempol. Nah, ya, cerita-cerita isapan jempol dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 3 di sini dikatakan, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, cerita-cerita isapan jempol. Nah, ini yang diupayakan oleh guru-guru palsu. Itu sebabnya di dalam surat Petrus ini mengajak orang-orang Kristen pada masa itu dan orang-orang Kristen pada masa sekarang terutama agar jangan terkecoh dengan pengajaran guru-guru palsu itu. Nah, bagaimana agar kita tidak terkecoh dengan pengajaran guru-guru palsu dan ajaran-ajaran palsu tersebut? Caranya ialah kita harus menggunakan tulisan atau kitab yang sudah dikanonkan. Kalau pada masa itu yang sudah dikanonkan adalah kitab Perjanjian Lama, maka pada masa sekarang kitab yang sudah dikanonkan adalah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa ada upaya mendiskreditkan isi Alkitab oleh sekelompok orang Kristen yang tidak lahir baru. Tujuan yang mendiskreditkan Alkitab dengan mengedit Alkitab versi mereka. Ya, tahun 1881 Westcott dan Hall mengedit Alkitab dengan versi mereka. Dan menurut penelitian tokoh-tokoh fundamental, ternyata versi Alkitab yang diterbitkan oleh Westcott dan Hall yang namanya critical text, di situ mengubah hampir 5.000 diubah dari Textus Receptus. Ada yang dibilangkan menurut Dr. D.A. White ada 1990 sekian, saya tidak terlalu ingat, 1990 sekian yang dibilangkan di dalam critical text, di dalam Textus Receptus itu ada. Dan kalau kita lihat, kita perhatikan, kita amati, ya, kita melihat bahwa bagian-bagian yang dihilangkan adalah bagian-bagian yang sangat prinsip di dalam iman Kristen. Seperti yang minggu lalu saya jelaskan, ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu bagian prinsip yang menyatakan mengenai kebenaran dari doktrin Allah Tritunggal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, jadi upaya dari iblis tidak berhenti sampai memunculkan kitab versi mereka, versi iblis dan kelompoknya. Muncul ke kelompok Kristen yang kemudian menafsir Alkitab dengan tafsiran dengan gaya mereka, yaitu dengan tafsiran. Kalau kita lihat di dalam Petrus ini dikatakan bahwa ya, mereka mencari untung dari kamu dengan cerita isapan-isapan jempol. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip penafsir Alkitab di dalam surat Petrus ini sendiri
Kalau saudara baca di dalam surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-16, ditekankan mengenai konsekuensi dari salah menafsir Alkitab. Konsekuensi dari salah menafsir Alkitab ialah binasa. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Jadi Petrus mengingatkan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada masa itu, dan mengingatkan kita hari ini bahwa ketika kita menerima suatu ajaran yang tidak bersumber dari firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, maka dampak dari ajaran tersebut membawa iman kita kepada kebinasaan. Paulus sendiri berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya di dalam kita mengimani sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita yakini, harus kita mengimani sesuatu yang benar-benar sudah kita uji bahwa apa yang kita imani adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang murni, sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah ingin kita imani. Nah, itu saudara yang sekasihi Tuhan. Nah, prinsip menafsir Alkitab. Coba kita lihat ya. Sore hari ini saya akan menyampaikan 2 poin mengenai hal itu. Yang pertama, prinsip menafsir Alkitab tidak boleh menafsir menurut kehendak sendiri. Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dunia ini banyak orang pintar, banyak orang cerdas. Banyak orang ketika dia membaca Alkitab, dia bisa berasumsi dan dia bisa membuat pendapatnya sendiri. Namun Alkitab di sini Petrus mengingatkan bahwa kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Mungkin ada yang bertanya, adakah orang yang begitu? Ada. Di dalam sejarah ada. Adakah efek negatif dari salah menafsir Alkitab untuk generasi selanjutnya? Di dalam sejarah ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sejarah ada satu tokoh namanya William Miller. William Miller, ya seorang berlatar belakang ya Kristen, tapi kemudian dia menjadi tentara dan kemudian dia belajar tentang deisme, tapi kemudian dia kecewa dengan deisme. Ya, di latar belakang gereja Mainland, ya arus utama, lalu kemudian dia masuk ke dalam satu gereja baptis, dan di gereja baptis itu dia bertobat pada waktu membaca khotbah dari Yesaya 53 mengenai hamba Tuhan. William Miller bertobat, bergabung menjadi anggota gereja baptis. Nah, William Miller ini seorang yang sangat cerdas. Ya, dia suka berhitung. Nah, pada waktu dia bergabung dengan gereja baptis, karena orang-orang baptis itu ya yang paling menonjol dari orang-orang baptis itulah orang-orang baptis itu memberi kebebasan kepada tiap-tiap orang, ya, kepada tiap-tiap orang untuk menguji apa yang diajarkan, ya, dan yang memberikan dorongan kepada orang-orang untuk tekun mempelajari Alkitab. Dan kita lihat di situ William Miller akhirnya tekun mempelajari Alkitab sampai satu titik dia utak-atik Alkitab. Dia membaca nubuat di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kemudian dia mulai menghitung mengenai hari kedatangan Tuhan. Dia membaca di dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat 14. Akhirnya William Miller dibaptis menjadi anggota gereja baptis itu tahun 1816. Tahun 1816 kemudian dia mulai menekuni mempelajari Alkitab dan kemudian dia berupaya menafsir Alkitab dengan kemampuan dan keahliannya dalam menghitung. Di tahun 1832, William Miller akhirnya menyimpulkan menurut penghitungannya bahwa parousia atau advent akan terjadi di tahun 1843 atau 1844. Pada
banyak para pengkhotbah baptis yang tidak tertarik dengan pemikiran William Miller. Tetapi karena pemikiran William Miller itu mendorong banyak orang bersemangat, ya, bersemangat untuk menantikan kedatangan Tuhan. Karena hanya sisa ya kalau 1830 ke 1844 berarti 14 tahun, ya, maka ini ya, hal ini dapat ya mendorong orang untuk berpikir, untuk apa lagi kita menanti, untuk apa lagi kita berharap pada dunia, karena tinggal sedikit lagi waktu kedatangan Tuhan. Dan gerakan yang dipelopori oleh William Miller ini dikenal dengan gerakan Advent. Advent itu artinya kedatangan, parousia. Akhirnya banyak orang tertarik dengan apa yang disampaikan Miller. Miller mengadakan kebangunan rohani di mana-mana. Dan puncak dari kebangunan rohani itu terjadi di tahun 1842 akhir masuk 43, di mana orang-orang atau pengikut-pengikut Miller menganggap bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, dan Miller menetapkan waktu kedatangan Tuhan. Miller menetapkan waktu kedatangan Tuhan yaitu tanggal 21 Maret 1843. Sehingga banyak dari pengikut-pengikut Miller menjual segala barang, harta miliknya, dan menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi waktu yang ditentukan itu ternyata Kristus tidak datang. Akhirnya diperpanjang 1 tahun, yaitu 21 Maret 1844. Dan ternyata di tahun 1844, ya, 1844 Kristus tidak datang. Sehingga banyak pengikutnya kecewa. Dan waktu itu pengikut-pengikutnya membuat kelompok kecil yang dinamakan kelompok Advent. Dan inilah cikal bakal lahirnya gereja Advent. Ya, di tahun 1843 di kota Portland, pada waktu William Miller menyampaikan khotbah, di situ hadir Ellen G. White, dan Ellen G. White masuk dalam kelompok tersebut di tahun 1843. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di kemudian hari banyak pengikutnya yang kecewa, dan dia sendiri ya membuat pengakuan di hadapan publik bahwa apa yang sudah dia kemukakan itu salah. Sehingga beberapa pengikutnya kemudian berupaya mencari ayat Alkitab, dan mereka temukan bahwa ditarik lagi 7 bulan. Akhirnya mereka tetapkan di tanggal 22 Oktober 1844 Kristus akan datang, dan ternyata Kristus tidak datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya banyak yang kecewa, tetapi di dalam kekecewaan itu Ellen G. White kemudian tetap yakin bahwa Advent akan segera terjadi, dan dia berdoa. Kemudian Ellen G. White memproklamirkan dirinya bahwa dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini yang mau saya sampaikan ialah Petrus sudah menasihatkan bahwa Alkitab tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. William Miller melakukan itu dan gagal, dan terbukti gagal. Karena dia berupaya menafsir Alkitab dengan hikmatnya. Kemudian dari situlah akhirnya lahir satu penyimpangan di dalam kekristenan, yang oleh Ellen G. White. Dan banyak orang pada waktu itu sudah meninggalkan Miller. Akhirnya mereka mengkultus Ellen G. White sebagai nabi mereka. Sebagai nabi mereka. Dan ada 2000 lebih penglihatan yang disampaikan oleh Ellen G. White. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, dan di antara penglihatan-penglihatan yang dilihat, ternyata ada penglihatan yang gagal. Nah, kalau penglihatan itu gagal, itu berarti tidak berasal dari Tuhan. Alkitab sudah katakan bahwa malaikat, ya, iblis pun datang menyerupai, ya, malaikat terang. Iblis datang menyamar. Dan di dalam Kolose pasal 2 ayat 18, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Coba kita lihat. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-18, kita bisa lihat Alkitab kita. Kolose 2 ayat 18 sudah ingatkan kita, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ya.
dan serta berkajan pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Ya, berkajan pada penglihatan-penglihatan. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan di dalam Matius 24 ayat 26. Kalau ada orang berkata, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi. Lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa? Karena Yesus tidak menampakkan diri di sembarang tempat hari ini. Karena Yesus sudah berjanji, ia pergi menyiapkan tempat bagi kita. Apabila ia sudah selesai menyiapkan tempat bagi kita, dia akan datang kembali menjemput kita. Waktu dia naik ke surga, murid-murid dan rasul-rasul melihat dia naik ke surga, malaikat datang menyampaikan kepada mereka, Yesus yang terangkat akan datang dengan cara yang sama. Dan Rasul Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 bahwa yang paling akhir dari semua, Yesus menampakkan diri kepadanya seperti bayi yang lahir sebelum waktunya, prematur, belum waktunya. Sebenarnya Yesus menampakkan diri, tapi karena Paulus mau dipilih sebagai rasul khusus untuk bangsa non-Yahudi, maka Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Dan Paulus menutup dalam 1 Korintus 15 ayat 8, yang paling akhir, terakhir kali Yesus menampakkan diri kepada dirinya. Dan sesudah itu yang datang menampakkan diri bukan Yesus lagi, tapi Yesus yang lain. Bukan Yesus yang sejati, bukan Yesus yang alkitabiah, bukan Yesus yang benar. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Alkitab tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Lalu bagaimana cara kita menafsir Alkitab? Cara kita menafsir Alkitab ialah biarkan Alkitab menafsir Alkitab. Biarkan Alkitab menafsir Alkitab. Oh bagaimana caranya? Saya beri satu contoh. Bagaimana Alkitab menafsir Alkitab? Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Mencari kerajaan Allah, di mana kita bisa temukan kerajaan Allah? Yohanes 3 ayat 3, Yesus berkata kepada Nikodemus, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi di mana kita bisa menemukan kerajaan Allah? Di dalam kelahiran kembali. Pada waktu Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana cara dilahirkan kembali? Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata, jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu apa maksud air, apa maksud roh? Dijelaskan di dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi air di situ adalah Injil dan roh di situ adalah Roh Kudus. Waktu orang menerima Injil Yesus Kristus, maka orang tersebut masuk ke dalam kerajaan Allah. Waktu orang menerima Injil Yesus Kristus dengan segenap hati, Roh Kudus dimeteraikan dalam hatinya, Roh Kudus tinggal dalam hatinya, dia diangkat menjadi anak Allah. Dia diangkat, dipindahkan dari kuasa kegelapan, masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu Yesus Kristus dalam Kolose 1 ayat 13. Nah inilah Alkitab menafsir Alkitab. Itu sebabnya prinsip dari menafsir Alkitab, Alkitab menafsir Alkitab. Tidak boleh Alkitab ditafsir menurut kehendak sendiri. Efeknya apa? Efeknya hari ini kita lihat muncul gerakan-gerakan yang dari titik awal dimulai oleh satu orang yang salah menafsir Alkitab, akhirnya berdampak kepada generasi demi generasi. Akhirnya muncullah kekristenan yang menyimpang tersebut. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dalam surat Petrus ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa di dalam kita melihat setiap ajaran, di dalam kita menerima setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru, oleh pengkhotbah, oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, kita perlu menyelidiki apakah yang disampaikan itu sesuai dengan kitab suci ataukah itu hanya cerita isapan jempol mereka. Seperti baru-baru kita dengar ada video yang beredar bahwa tidak boleh kita menerima vaksin karena di dalam vaksin tersebut ada gen antikristus. Nah kita lihat dari kacamata Alkitab, ternyata penglihatan yang dilihat oleh dirinya bukan datang dari Tuhan,
Karena Alkitab berkata bahwa vaksin atau metrai antikristus baru dapat berkuasa sesudah terjadi rapture. Hari ini rapture belum terjadi. Itu sebabnya rapture belum terjadi. Hari ini Roh Kudus masih tinggal dalam hati orang percaya. Orang percaya dimetraikan dengan Roh Kudus, sehingga roh apapun yang di dunia ini tidak berkuasa atas diri orang percaya. Karena roh yang ada di dalam diri orang percaya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga walaupun di situ dikatakan ada gen antikristus, tidak berkuasa atas diri orang percaya. Ini salah tafsir. Itu sebabnya kita perlu, orang Kristen harus betul-betul memiliki satu fondasi iman yang jelas. Orang Kristen harus betul-betul membangun imannya dengan pengertian. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang sekedar ikut-ikutan. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang karena keturunan. Tidak boleh, kita harus menjadi orang Kristen yang membangun iman kita dengan satu pengertian yang bersumber dari firman Allah. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Mengapa? Karena Alkitab sudah memberitahu kita bahwa akan muncul. Di zaman Rasul sudah ada nabi palsu. Di zaman Rasul sudah ada guru palsu. Dan Rasul lewat inspirasi Allah, lewat tulisan mereka yang hari ini dibukukan menjadi firman Allah, meminta kepada setiap orang percaya untuk menilai setiap ajaran berdasarkan firman Allah. Makanya Petrus berkata, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat tidak boleh, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Kita bisa buktikan begitu banyak nubuat palsu. Di awal COVID ada pendeta, ada penginjil yang tampil di televisi, tampil di medsos berkata bahwa mari kita hardi COVID ini. COVID akan berakhir, Tuhan menyatakan penglihatan kepadanya. COVID akan berakhir di akhir Maret awal April tahun 2020. Ternyata nubuatnya palsu. Itu kubuat, bukan nubuat. Atau dia dapat penglihatan yang datang kepadanya bukan dari Allah, tapi dari iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah ada yang terkecoh? Ada. Kan ada yang mendengar, ada yang mempublikasikan, bahkan ada yang percaya. Tentu sebagai orang Kristen, ya kita harus mendengarkan nasihat, dorongan yang ditulis di dalam Alkitab. Dalam surat 2 Petrus ini memberikan dorongan kepada kita. Tidak boleh kitab suci ditafsir menurut kehendak sendiri. Ketika saudara membaca tafsiran, mendengar tafsiran-tafsiran yang disampaikan oleh orang-orang, saudara harus melihat dari kacamata firman. Apakah tafsiran yang disampaikan adalah tafsiran yang sudah sesuai dengan kitab suci, atau tafsiran tersebut adalah tafsiran yang dibuat-buat? Prinsip menafsir Alkitab. Pertama, tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Yang kedua, nubuat dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya cerita sedikit mengenai karismatik. Karismatik itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata karisma, yang artinya karunia. Karismata yang artinya karunia roh. Nah, gerakan karismatik adalah gerakan yang fokusnya mengejar karunia roh. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, kita teliti di dalam Alkitab, fungsi dari karunia roh yang diberikan Allah kepada jemaat, tujuannya untuk membangun jemaat. Pada masa mana? Pada masa belum ada kanon PB. Sebelum ada kanon PB, Tuhan pakai untuk membangun jemaat itu dengan karunia roh. Tapi bukan karunia roh yang seperti saya pernah lihat sekarang ini. Karunia roh yang mereka belajar, karunia roh yang mereka macam-macam lah. Karunia roh yang terjadi di dalam jemaat adalah sesuatu yang
sifatnya spontanitas. Ada orang yang tiba-tiba bisa berbahasa lidah dan ada yang bisa menafsir. Tujuannya apa? Untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Nah, berbeda dengan karunia roh yang hari ini dimiliki oleh kalangan karismatik. Ya, bahasa roh bahkan hari ini orang kalau bisa bahasa roh itu seperti sesuatu yang sudah mendarah daging di dalam dirinya. Setiap kali dia berdoa, dia ngomong sikaraba-raba rama sande, sikaraba-raba rama sande. Itu sebenarnya bukan bahasa, itu mantra. Kalau bahasa itu punya subjek, punya predikat dan objek. Tata bahasa itu struktur kalimat. Sedangkan kalau diulang-ulang itu mantra. Nah, Alkitab Paulus katakan, aku lebih baik berkata-kata dengan 5 kata yang dimengerti orang daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti orang. Paulus meminta kepada orang di Korintus pada waktu itu yang lebih, ya. Mereka mengejar karunia roh. Paulus ingatkan, kalau ada orang yang berbahasa lidah, hendaklah ia berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kepadanya juga untuk menafsir. Kalau tidak ada yang menafsir, dia harus diam. Nah, itu firman Allah. Oh, saudara-saudara yang saya kasih, dalam 1 Korintus 14 ayat 22 bahkan dikatakan karunia bahasa lidah adalah karunia tanda untuk orang yang tidak beriman. Mengapa? Pada waktu itu Tuhan pakai karunia bahasa lidah untuk membangun orang-orang yang tidak beriman, karena waktu itu Alkitab belum diterjemahkan ke berbagai bahasa. Makanya pada waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, tiap suku bangsa yang hadir di situ langsung dapat mendengarkan Injil lewat apa yang disampaikan Petrus, berkata-kata dalam bahasa bangsa-bangsa lain. Nah, itu tujuan pemberian karunia itu. Nah, hari ini di tangan kita sudah ada Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya seperti yang tadi saya katakan bahwa dorongan Roh Kudus, ya Alkitab sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, berbicara tentang Roh Kudus, kita harus memahami cara kerja Roh Kudus. Cara kerja Roh Kudus, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya Roh Kudus memberikan revelation. Kemudian di masa rasul-rasul dia berikan inspiration. Memberikan rasul inspirasi, theopneustos, kepada rasul-rasul untuk mengingat peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi bersama Tuhan Yesus, dan lewat theopneustos itu, inspirasi Allah, rasul-rasul dan orang-orang yang diberikan inspirasi Allah menulis kitab perjanjian baru. Sesudah itu Tuhan janjikan roh itu akan datang. Tujuan dari roh itu datang menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau kita lihat kerja Roh Kudus, revelation meningkatkan wahyu di masa lalu lewat nabi, lewat wahyu-wahyu lisan, wahyu sederhana, mulai dari mimpi, penglihatan, nubuat, ya nabi, urim tumim, kita lihat ya revelation sampai adanya kanon tertulis. Kemudian di masa rasul-rasul, ya Roh Kudus bekerja memberikan inspiration agar rasul-rasul mengingat apa yang sudah terjadi dan dituliskan, dan lewat itu semua dibukukan menjadi satu buku yang disebut dengan Alkitab. Ya, kitab perjanjian baru. Sehingga isi dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa lihat tidak ada kontradiksi, satu kesatuan. Yang menganggap itu adalah kontradiksi adalah mereka yang belum mengerti. Karena Alkitab itu adalah sebuah buku yang bukan ditulis berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan konsili, tapi Alkitab adalah sebuah buku yang ditulis setiap pribadi dengan gaya bahasa mereka. Namun ya apa yang mereka tuliskan adalah inspirasi Allah. Mereka bersaksi sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya, sehingga ketika kita membaca Alkitab, ya baik, ada persoalan sedikit, tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat itu cara kerja Roh Kudus. Jadi cara kerja Roh Kudus di masa lalu, dia menggunakan revelation, penyingkapan, lewat wahyu-wahyu sederhana. Sesudah itu, zaman Rasul inspiration. Zaman kita sekarang, illumination, atau penerangan. Roh Kudus memberikan kita penerangan. Pada waktu kita membaca Alkitab, Roh Kudus menerangi hati kita, menolong kita untuk mengerti isi firman tersebut. Jadi hari ini dia tidak memberikan lagi wahyunya secara lisan. Dia tidak memberikan lagi wahyu lisan kepada siapapun, karena Alkitab sudah menjadi firman Allah yang sempurna. Alkitab sudah mencatat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi.
Jadi sekarang orang Kristen diminta untuk apa sekarang? Bukan meminta untuk diberikan wahyu. Kalau minta diberikan wahyu, maka hasilnya seperti yang sudah saya katakan, yang sudah kita dengar. Ada yang mengklaim dia dapat wahyu bahwa vaksin itu gen antikristus. Ada yang mengklaim bahwa corona akan berakhir di bulan April Maret tahun 2020. Itu macam-macam. Tapi hari cara kerja Roh Kudus dalam hati orang percaya memberikan penerangan sehingga orang percaya membaca Alkitab dapat mengerti isi Alkitab. Itu sebabnya nubuat-nubuat ya dalam kitab suci itu tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Jadi semua yang tercatat di dalam Alkitab, nubuat yang oleh dorongan Roh Kudus itu sudah dikanonkan menjadi satu buku yang disebut dengan Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip penafsir Alkitab tidak boleh tafsir menurut kehendak sendiri, tidak boleh memunculkan nubuat lagi. Karena semua nubuat sudah tercatat di dalam Alkitab. Alkitab menjadi kanon tertutup untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan datang. Mari setiap orang membaca Alkitab, memohon Roh Kudus untuk memberikan penerangan, atau ya datang ke tempat-tempat yang mengajarkan doktrin-doktrin yang Alkitabiah, ajaran-ajaran yang Alkitabiah. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sekarang hidup di akhir zaman. Intensitas penyesatan makin tinggi dan juga tekanan hidup manusia untuk melihat pada diri sendiri juga semakin tinggi. Jadi kebutuhan akan Tuhan bukan semata-mata berbicara tentang hal-hal yang ya spiritual, tetapi berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Pencarian akan Tuhan bisa jadi pencarian akan Tuhan tujuannya ya berbeda-beda. Ada yang mencari Tuhan dengan tujuan untuk memenuhi hasrat manusiawinya. Nah, orang yang mencari Tuhan untuk memenuhi hasrat manusiawinya, inilah adalah kelompok orang yang dipakai untuk mendukung ya guru-guru palsu tersebut. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, akan datang waktunya orang akan mengumpulkan guru-guru untuk ya guru-guru palsu untuk ya memuaskan keinginan telinga mereka. Jadi kalau khotbahnya keras, khotbahnya bertentangan dengan keinginan hati, oh itu tidak nikmat. Tapi kalau khotbahnya menarik hati dengan cerita-cerita humor yang memuaskan diri, itu ya itu yang lebih menarik hati. Itu yang mau didengar. Humor perlu, tetapi di dalam penyampaian kebenaran kita lihat ya ketika Tuhan Yesus berbicara, yang paling banyak disampaikan bukan masalah humor dan segala macam. Yesus berbicara tentang hal-hal yang esensi mengenai iman. Ya, rasul-rasul, nabi-nabi, dia tidak berdiri untuk menyampaikan humor, tidak berdiri untuk menyampaikan hal-hal yang menarik hati. Tuhan Yesus tidak berdiri untuk menyampaikan hal-hal yang menarik hati, tapi mereka berdiri untuk menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang harus dimiliki setiap orang bila ingin mendapatkan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, bila ingin mendapatkan satu kepastian keselamatan di dalam dirinya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari zaman ini banyak ya, ada orang yang mencari Tuhan betul-betul fokus kepada Tuhan. Segenap hati orang demikianlah yang akan dipuaskan dengan kebenaran. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka yang senantiasa haus, lapar, rindu akan kebenaran, dan terus menyelidiki firman Tuhan, Roh Kudus akan menerangi hatinya, sehingga dia bisa memahami isi firman. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, prinsip penafsir Alkitab ada 2 hal yang sore hari ini saya sampaikan. Yang pertama, tidak boleh ditafsir menurut kehendak manusia. Yang kedua, nubuat di dalam Alkitab dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Jadi kalau hari ini ada yang menyatakan dapat nubuat, dapat penglihatan dari Tuhan, saya sebagai orang Kristen Alkitabiah yang sudah mempelajari Alkitab, yang sudah ya meneliti Alkitab, mempelajari, ya saya bisa nyatakan itu bukan dari Tuhan. Karena hari ini Alkitab sudah menjadi firman Tuhan yang absolut.
satu-satunya firman Allah yang absolut, tidak boleh ditambah oleh membuat apapun dan tidak boleh dikurang oleh apapun. Ya, jadi ini sudah menjadi wahyu Allah yang sempurna, dan inilah yang kita jadikan patokan hidup kita di dalam menilai segala sesuatu, menilai masalah spiritual, masalah rohani, menilai masalah-masalah lahiriah. Kita gunakan Alkitab, dan membangun kehidupan kita gunakan Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Jadi fungsi firman Allah hari ini ialah sebagai penuntun bagi hidup kita. Masalah-masalah spiritual, Alkitab fondasi iman kita. Masalah-masalah sosial, Alkitab menjadi fondasi iman kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan sore hari ini, kita semua yang mendengarkan terdorong lebih sungguh lagi, lebih tekun lagi untuk meneliti firman, dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran dunia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Lewat pertolongan-Mu sore hari ini kami semua dapat hadir di tempat kami masing-masing untuk menyaksikan khotbah sore hari ini. Kami juga berdoa, mohon Roh Kudus menolong kami agar iman kami terus dipupuk dengan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Lewat pertolongan Roh Kudus, hati dan pikiran kami diterangi. Kami makin mengerti dan memahami akan kehendak dan keinginan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biarlah lewat firman-Mu sore hari ini memberikan dorongan dan semangat kepada kami untuk lebih tekun lagi, lebih sungguh lagi menjadi orang Kristen yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat yang saya kasihi, pokok doa yang saya bacakan secara umum, pergumulan-pergumulan kita. Ya, pergumulan umum, kita terus berdoa untuk pandemi ini, untuk pemerintah, presiden, dan seluruh jajarannya. Terutama kita berdoa untuk kota kita, Kota Kupang, dan berdoa untuk provinsi kita, Nusa Tenggara Timur. Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin agar dapat menyelesaikan persoalan ini, dan meminta kepada Tuhan menolong agar pandemi ini segera berakhir. Itu yang pertama, ya, yang umum. Kemudian doakan lingkungan kiri kanan kita doakan supaya kita bisa berdampak secara positif, ya. Dan kita juga berdoa kiranya Tuhan terus tambahkan orang-orang yang cinta kebenaran, yang laparnya haus akan kebenaran di jemaat ini. Kemudian pergumulan jemaat, ya, kita doakan yang sakit seperti biasa, pergumulan yang tetap beberapa orang kita doakan, ya, ada Bapak Max dalam proses pemulihan, dan juga berdoa untuk sekarang ginjal. Kemudian ada Pak Todi, Oma sakit pinggang, kita terus doakan. Saudari Ririn, kita doakan. Ibu Titin, Presil, dan saya yang asma, doakan supaya Tuhan tolong berikan kesembuhan total. Kemudian berdoa untuk saudara Ande juga yang minta dukungan doa, penyakit kelenjar getah bening, doakan supaya Tuhan tolong dia, biar Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya dalam hidupnya. Kemudian kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sekarang sudah pindah tempat tinggal. Kita berdoa agar bisa berdiri jemaat di sana. Saudara Bernard di Rejoa, saudara Afan dan saudari Siska yang sudah berkeluarga di Sabu Tengah, kita doakan. Kemudian berdoa untuk saudara-saudara kita yang liburan, Tuhan pimpin dimanapun berada, dapat menjadi saksi. Kemudian berdoa untuk yang bekerja, kita doa minta Tuhan menolong, ya, supaya apa yang kita kerjakan Tuhan berkati, sehingga lewat itu semua
kita dapat pakai sesuatu yang berguna untuk kemuliaan Tuhan, baik dalam hidup kita maupun untuk pekerjaan Tuhan. Itu jemaat. Kemudian doakan pelayanan jemaat ya yang belum berjalan kebaktian umum. Ya, kita lihat surat edaran, mungkin minggu ini kita sudah bisa lakukan pertemuan jemaat, tapi dalam skop yang terbatas, karena dalam aturan itu yang hadir itu harus 50% dari ruangan, luas ruangan. Jadi kita doakan, kemudian setiap Rabu doakan persekutuan doa, setiap Jumat Sabtu itu ada PA, baku nasi dan di Waisapa. Kemudian besok saya dialog dengan kelompok muslim, doakan pelayanan media sosial, tolong didoakan. Itu yang pergumulan jemaat kita, berdoa untuk kita semua supaya tetap kuat dan tetap sehati di dalam segala keadaan dalam membangun jemaat ini. Nah, kemudian doakan penginjil kita ya, di Sabu ada penginjil Ardo dan penginjil Markus ya, di sana juga sudah ada GBI Amazing Grace. Doakan pelayanan mereka di sana. Di Soe juga sudah ada persekutuan setiap hari Minggu penginjil Charles dan istri, dan di Surabaya ada penginjil Bobby yang akan urus menikah. Doakan. Dan juga untuk semua hamba Tuhan yang ada di Indonesia bahkan yang di dunia ya, tolong didoakan. Kemudian para misioneri yang akan datang kita doakan supaya